Bab 1446. Pada saat ini, Xiang Wusheng telah melihat pembunuh di mata Lin Yu, dan tahu bahwa dia dalam bahaya kali ini, jadi dia ingin mengubah cara bertahan hidup dalam kondisi ini. Aku bisa membuat kematianmu lebih mudah. Lin Yu tidak memiliki ekspresi di wajahnya dan berkata dengan suara dingin bahwa ancaman yang ditimbulkan oleh Xiang Wusheng tidak kurang mengancam daripada orang yang mengkhianatinya, jadi Lin Yu tidak bisa membiarkan Xiang Wu hidup. Mendengar ini, otot-otot di wajahnya tidak dapat menahan diri untuk melompat, dan dia mengertakkan gigi dan berkata dengan getir, "Maka aku tidak akan mengatakan, jika kamu membunuhku, maka kamu tidak akan pernah tahu bahwa musuh yang bersembunyi di kegelapan adalah WHO. Tidak ada rahasia abadi di dunia ini. Tanpamu, aku juga bisa mengetahui semuanya." Wajah Lin Yu masih belum melambai, dan dia bertanya dengan suara rendah, "Aku akan memberimu kesempatan lagi untuk mengatakan, atau tidak untuk mengatakan. Lepaskan aku akan bilang saja." Xiang Wusheng berkata dengan suara yang dalam, karena mengatakan dan tidak mengatakan itu adalah kematian, mengapa dia harus mengatakannya? "Maaf, saya tidak bisa melakukannya." Seperti yang dikatakan Lin Yu, matanya dingin, tangan kanannya tiba-tiba terangkat, dan dia mencabut pedang yang dimasukkan ke bahu Xiang Wusheng dengan suara ciking, dan kemudian dia menggelengkan pergelangan tangannya dan menusuk lagi dengan kecepatan yang sangat cepat, mengacu pada jantung Xiang Wusheng. Lin Yu tidak menggunakan bone beating untuk mengincar Fu Xiang Wusheng, karena bone beating pada Xiang Wusheng pada dasarnya tidak berguna. Bagaimanapun, setelah mengambil banyak bahan obat dan tiancai di Bao, toleransi rasa sakit tubuh jauh lebih tinggi daripada orang biasa, jadi Lin Yu langsung tidak menyia-nyiakan waktu bersamanya. Selain itu, Lin Yu juga khawatir tentang trik kecil apa yang akan terus digunakan Xiang Wusheng, atau sesuatu yang tiba-tiba terjadi di sekitarnya, jadi dia akan diselesaikan dengan satu pedang. Melihat pedang yang ditikam Lin Yu seperti kilat, ekspresi Xiang Wusheng tiba-tiba berubah, otot-ototnya menegang tiba-tiba, tangannya dengan cepat menggenggam bilah yang ditusuk, dan dengan paksa menjepit seluruh bilah, ujung pedang. Dia segera berhenti 10 cm di depan dadanya. Lin Yu juga sangat terkejut saat melihat Wusheng meraih pedang itu hidup-hidup. "Kamu tahu, dengan pedang yang begitu tajam ditambah dengan kekuatan yang besar, dengan kecepatan seperti itu, hampir tidak ada orang di dunia ini yang dapat menangkapnya dengan kekuatan saja." Bahkan Lin Yu sendiri tidak dapat menjamin bahwa dia bisa melakukannya 100%. Tetapi Xiang Wusheng di depannya benar-benar melakukannya, terlihat bahwa nama prajurit pertama dari timur tidak sia-sia, dan karena sudah hidup dan mati saat ini, dia juga telah meledakkan seluruh potensinya secara tidak terlihat. Mata Lin Yu dingin, dan tangan kanannya terus menguat, saat dia bergerak maju untuk menusuk ujung pedang, tetapi yang mengejutkan adalah pedang di tangannya masih tidak bisa bergerak maju, seolah-olah telah dimasukkan ke dalam batu yang keras. "Baik." Pembuluh darah biru di dahi Xiang Wusheng dengan keras, mengatupkan giginya, tangannya sudah mengerahkan kekuatan untuk makan, dengan kuat memegang tubuh pedang, darah di antara kedua tangan sudah menetes, dan darah terus menetes. Dia bahkan bisa dengan jelas merasakan suara gesekan kecil dari tulang telapak tangannya yang dipotong oleh bilah dan gesekan pada bilahnya. Ketika Lin Yu melihat ini, seluruh tubuhnya membunuh, ekspresinya cemberut, lalu tangan kirinya tiba-tiba dipenuhi dengan kekuatan, dan dengan cepat menekan gagang, pedang Jun murni di tangannya segera bergerak maju perlahan, dan ujung pedang juga perlahan menembus ke arah Xiang Wusheng dada kiri. "Tidak, kamu tidak bisa membunuhku." Xiang Wusheng menyaksikan ujung pedang bergerak menuju dadanya sedikit demi sedikit, berkeringat di dahinya untuk beberapa saat, tubuhnya bergetar sedikit tak terkendali, dan rasa takut di langit membanjiri dirinya seketika. Saat berbicara, dia menghabiskan sedikit kekuatan terakhir untuk dengan kuat menekan pedang di tangannya, tetapi di salah satu ujung gagangnya, Lin Yu juga perlahan-lahan menambahkan kekuatan, dan wajahnya tampak seperti es, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, matanya selalu fokus. Di ujung pedang, dia seperti dewa kematian tanpa emosi sedikit pun, terobsesi dengan pengejaran untuk menyelesaikan tugasnya. "Huo Jiarong, apakah kamu mendengar itu? Kamu tidak bisa membunuhku." Bibir Xiang Wusheng memutih, dan melihat Lin Yu tidak menanggapi, seluruh tubuhnya menjadi lebih bingung.
Hanya karena kamu membuat nama belakangku salah berulang kali, aku harus membunuhmu. Lin Yu berkata dengan dingin. Kamu tahu, status apa aku di SWOT Master League? Melihat ujung pedang telah tergelincir hingga jarak 3 atau 4 cm dari dadanya, Xiang Wusheng berkeringat, dan kemauannya hampir runtuh. Dia berkata dengan cemas, aku adalah pemimpin muda Liga Master Pedang dan pemimpin masa depan Liga Master Pedang. Maka kamu harus mati. Lin Yu berkata dengan dingin. Dia tidak memiliki gelombang di hatinya, dia sudah menebak apa yang dikatakan Xiang Wusheng. Jika kau membunuhku, berarti membunuh masa depan Liga Master Pedang. Xiang Wusheng berkata dengan suara gemetar, Liga Master Pedang pasti akan menggunakan semua kekuatannya untuk membalas dendam terhadapmu. Sekarang kamu menggunakan semua kekuatanmu untuk membalas padaku. Lin Yu berkata dengan ringan, bahkan Anda, pemimpin muda, telah keluar. Selain itu, saya harus menjelaskan sedikit dengan Anda, saya tidak pernah takut pada Anda. Sambil berbicara, dia menambahkan sedikit kekuatan di tangannya lagi, memaksa ujung pedang untuk mempercepat untuk menekan dada Xiang Wusheng, langsung menembus kulit dada Xiang Wusheng, dan darah bocor dari ujung pedang sedikit demi sedikit. Ujung pedang itu semakin dekat dan dekat dengan hati Xiang Wusheng, dan selama beberapa sentimeter lagi, itu akan menembus jantung Xiang Wusheng. Aku tahu bahwa ada kebencian yang dalam antara kamu dan SWOT Master League. Sang Wusheng memandangi ujung pedang yang tertancap di dadanya, sebagian besar tubuhnya mati rasa ngeri, dan berkata dengan cemas, tapi satu-satunya orang yang bisa mengubah semua ini adalah aku. Saat aku menjadi pemimpin, aku bisa bicara denganmu. Jadilah, bertemanlah. Saya tidak berani, saya tidak mau, bagaimana orang bisa berteman dengan serigala? Lin Yu berkata dengan dingin, ujung pedang di tangannya ditekan ke depan lagi, dan bagian yang lebih kecil dari ujungnya sudah terendam di dada Xiang Wusheng. Juga, apakah kamu tidak ingin tahu di mana dokumen yang berhubungan dengan garis hidup keluargamu? Orang Xiang Wusheng terlalu ketakutan, jadi pidatonya agak terputus-putus dan tersandung. Mendengar kata-katanya, hati Lin Yu bergetar tiba-tiba, dan tangannya yang menekan pedangnya juga berhenti sedikit, menatap Xiang Wusheng dengan dingin, apakah kamu tahu di mana dokumen itu? Aku belum tahu. Melihat kekuatan di tangan Lin Yu dilonggarkan oleh Xiang Wusheng, dia menarik napas dalam-dalam, seolah-olah dia telah menangkap sedotan penyelamat hidup terakhir, dan buru-buru berkata, tapi organisasi Shenmu. Di sana, sudah ada Alice. Setelah mereka menemukannya, saya dapat membiarkan mereka memberikan file tersebut kepada Anda. Apa kamu serius? File itu benar-benar hampir ditemukan. Lin Yu mengerutkan kening dan bertanya dengan suara dingin. Bahkan, dia juga memiliki pemahaman tertentu tentang masalah ini. Dia tahu bahwa perbatasan tempat HRY ditempatkan sekarang bercampur dalam kekuatan dan perselisihan berkelanjutan karena dokumen ini.